pemilik, dia pemegang otoritas atas segala sesuatu, termasuk tentu saja atas kehidupan setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan yang kedua, Kristus menunjuk kepada Raja yang diurapi, Mesias yang diberikan tanggung jawab, kewenangan, dan otoritas untuk memerintah atas segala sesuatu. Karena itu kita bisa belajar di dalam bagian ini, saudara, bahwa ketika kita menyikapi, ketika kita percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah menghormati Dia dan melayani Dia. Biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang mengekspresikan rasa yang kagum, hormat, tunduk, dan taat kepada apa yang Dia perintahkan di dalam hidup kita. Tetapi sekaligus juga kemudian kita memberi hidup kita, memberi diri kita, melayani Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketuhanannya dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Tidak ada satu hal pun yang bisa mengalahkan Dia. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan hal ini ditunjukkan kepada 500 orang saksi lebih. Menurut 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Dia menang atas maut. Dia menang atas kuasa setan. Tidak ada hal yang bisa bertahan di hadapannya. Menunjukkan, membuktikan ketuhanannya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia juga menang atas sakit penyakit apapun. Ketika orang-orang yang sakit datang kepadanya atau dia datang kepada orang-orang sakit itu, ada jaminan kesembuhan yang dia berikan. Dia menang atas alam semesta, angin ribut diredakan, badai topan tunduk di hadapannya. Hal ini menunjukkan sekali lagi bahwa ketuhanannya adalah sesuatu yang melekat di dalam dirinya. Dan karena itu, saudara, maka iblis berusaha dengan keras untuk membuat orang-orang Kristen ragu, membuat orang-orang Kristen tidak percaya lagi kepada ketuhanannya. Karena ini adalah sentral, karena ini adalah pusat dari iman orang percaya. Yesus sendiri di dalam Yohanes 13 ayat 13 mengakui bahwa dirinya adalah guru, bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ada banyak orang mencoba membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ada yang berkata bahwa Yesus diberi gelar ketuhanan oleh Paulus. Diberi gelar ketuhanan oleh bapak-bapak gereja, oleh murid-muridnya. Kita percaya bahwa apa yang dimiliki Kristus itu melekat dalam kekekalannya dan bukan diberikan oleh manusia. Bukan diusahakan oleh sesuatu yang dia lakukan dalam perjalanan pelayanannya. Tetapi sungguh-sungguh berasal dari Bapanya sendiri dan tidak pernah bisa digugat oleh apapun. Memang banyak orang berusaha membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Melalui film, melalui tayangan-tayangan video, melalui buku-buku yang ratusan jumlahnya itu. Bahkan juga melalui seminar-seminar dan usaha-usaha yang lain untuk membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Tapi ketuhanannya tidak pernah sekali lagi bisa diganggu-gugat oleh apapun. Karena ketuhanannya melekat di dalam kekekalannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2018-2019 yang lalu ada pilkada untuk memilih kepala daerah, juga ada pilpres untuk memilih kepala negara. Dan sampai hari ini kita bisa melihat orang-orang yang terpilih, orang-orang yang duduk di dalam tampuk kekuasaan itu menjalankan tugasnya. Ada usaha-usaha dengan cara apapun untuk tidak mempercayai bahwa mereka adalah wali kota, bahwa mereka adalah gubernur, bahwa mereka adalah presiden. Dan kemudian usaha-usaha itu dilakukan terus-menerus. Tetapi usaha-usaha itu tentu saja adalah hal yang sia-sia. Karena mereka semua terpilih secara sah dan meyakinkan, secara legal, dan tidak melanggar hukum, menduduki posisi-posisi tersebut. Justru sebaliknya, orang-orang yang berusaha mendongkel, menggugat kepresidenan seseorang atau jabatan gubernur seseorang itulah yang akan menemukan ganjalan di dalam hidup mereka. Sebenarnya inilah yang dikerjakan oleh orang-orang yang mencoba untuk mendongkel ketuhanan Yesus, tidak percaya kepada ketuhanan Yesus. Usaha-usaha yang dilakukan itu memang akan terus terjadi.
tetapi semuanya akan menjadi sia-sia. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 ayat yang ke-11, dia memiliki kesetaraan dengan Allah, tetapi dia rela menanggalkan semuanya itu, dia mengosongkan dirinya, turun menjadi manusia sama dengan kita, taat sampai mati di atas kayu salib. Tetapi lihatlah di dalam ayat yang ke-11, bahwa dia akan menerima nama di atas segala nama, yang kepadanya semua orang akan bertekuk lutut. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, sampai selama-lamanya. Karena itu terimalah Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saudara, dan layani Dia, sembahlah Dia, melalui semua hal terbaik yang saudara bisa lakukan dan kerjakan. Puji Tuhan, kenaikan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, penguasa atas alam semesta. Sebab kalau Dia bukan Tuhan, tidak mungkin Dia bisa bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian naik ke sorga. Oh, betapa kita bersyukur, beruntung memiliki juru selamat yang luar biasa, yang adalah Tuhan Allah. Yang kedua, saya melihat bahwa kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat. Tempat untuk siapa? Tentu untuk saya dan saudara, orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kita yakin bahwa Yesus naik ke sorga. Berarti sorga itu benar-benar ada. Karena ada orang yang berpikir sorga itu bukan tempat. Sorga itu cuma suatu keadaan yang indah dan bahagia. Saya mau katakan, heaven is a real place. Sorga adalah tempat yang benar-benar nyata, yang benar-benar ada. Sebab kalau tidak ada, maka waktu Yesus naik, naiknya kemana dong? Jadi ini membuktikan sorga bukan dongeng. Kita juga harus tahu bahwa kalau orang mati itu bukan titik baru koma. Masih ada kehidupan kekal. Apakah di sorga yang penuh dengan sukacita abadi, ataukah di dalam api neraka yang merupakan penghukuman kekal bagi orang yang tidak percaya. Nah, ada orang yang juga berkata, mana mungkin Allah yang penuh dengan kasih itu menciptakan neraka? Kalau Allah kasih, pasti tidak ada neraka. Tapi ingat saudara, neraka itu ada karena Allah itu bukan hanya Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang kudus. Dia tidak akan kompromi dengan dosa. Dan dia akan menghukumkan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kita juga harus sadar bahwa neraka itu sebetulnya pertama-tama